Pengendalian adalah proses memantau, membandingkan, dan mengoreksi suatu kinerja. Pengendalian penting dilakukan karena dapat membantu manajer mengetahui apakah tujuan perusahaan telah tercapai. Pengendalian juga membantu pemberdayaan karyawan serta melindungi aset perusahaan. Proses pengendalian. Proses pengendalian adalah proses 3 langkah, yaitu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk mengetahui ketidaksesuaian dengan standar. Langkah 1. Mengukur kinerja aktual. Bagaimana kita mengukurnya? Terdapat 4 pendekatan yang digunakan manajer untuk mengukur dan melaporkan kinerja aktual: observasi pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Langkah 2. Membandingkan kinerja aktual dengan standarnya. Langkah perbandingan menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Langkah 3. Mengambil tindakan manajerial. Manajer dapat memilih 3 tindakan, yaitu tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar. Standar adalah tujuan yang dikembangkan selama proses perencanaan. Tujuan ini memberikan dasar bagi proses pengendalian yang melibatkan pengukuran kinerja aktual dan membandingkannya dengan standar. Apakah kinerja organisasi itu? Kinerja, performance, adalah hasil akhir dari suatu aktivitas atau apa yang dihasilkan dari aktivitas kerja. Kinerja organisasi, organizational performance, adalah hasil akumulasi dari sebuah aktivitas kerja organisasi. Pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja organisasi yang umum digunakan meliputi 1. Produktivitas organisasi. Productivity adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. 2. Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi, organizational effectiveness, adalah pengukuran kesesuaian tujuan organisasi dan seberapa baik tujuan tersebut dapat dicapai. 3. Peringkat industri dan perusahaan. Mempelajari peringkat merupakan cara yang umum bagi manajer untuk mengukur kinerja perusahaan. Peringkat-peringkat tersebut memberikan indikator bagi manajer dalam menilai kinerja perusahaan dan perbandingannya terhadap perusahaan lain. Pengendalian keuangan. Manajer perlu melakukan pengendalian keuangan agar tujuan perusahaan tercapai optimal. 1. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. 2. Anggaran. Digunakan untuk pengendalian karena memberikan standar kuantitatif terhadap apa yang diukur dan membandingkan konsumsi sumber daya. Pengendalian informasi. Manajer dapat memandang pengendalian informasi dengan 2 cara, yaitu sebagai sebuah alat untuk membantu mereka mengendalikan aktivitas-aktivitas organisasi lainnya, dan sebagai wilayah organisasi yang perlu mereka kendalikan. Balanced scorecard. Manajer dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi kinerja organisasi lebih dari sekedar perspektif keuangan. Balanced scorecard melihat 4 area yang menyumbang kinerja perusahaan: keuangan, pelanggan, proses internal, dan aset manusia, inovasi, pertumbuhan. Manajer harus mengembangkan tujuan masing-masing 4 area, kemudian mengukur apakah tujuan telah tercapai. Membuat tolok ukur dari praktik terbaik, benchmarking of best practices. Tujuan dari benchmarking ini adalah untuk menentukan tolak ukur, yaitu standar kesempurnaan sebagai dasar pengukuran dan perbandingan. Saran untuk penetapan tolak ukur internal. 1. Hubungkan praktik terbaik dengan strategi dan tujuan. Strategi dan tujuan perusahaan harus menentukan jenis praktik terbaik apa yang lebih berharga dari yang lainnya di dalam organisasi. 2. Identifikasi praktik terbaik di seluruh organisasi. Organisasi harus memiliki cara untuk mengetahui praktik apa yang telah sukses di area kerja dan unit yang berbeda. Berikut isu-isu pengendalian kontemporer.
Pertama, menyesuaikan pengendalian untuk perbedaan lintas budaya dan gejolak global. Konsep pengendalian yang berbeda perbedaannya dalam pengukuran dan dalam proses pengendalian seperti pada perusahaan global. Manajer operasional tidak terlalu diawasi karena kantor pusat. Alasannya karena adanya jarak yang menjadi halangan. Cenderung untuk memformalkan pengendalian dengan laporan formal, tetapi teknologi juga mempengaruhi manajer dalam pengendalian. Jika teknologi di negara maju, pastinya manajer melakukan pengendalian tidak langsung. Sedangkan jika teknologi tidak mendukung, manajer cenderung akan membentuk tim supervisi langsung. Masalah di tempat kerja. Tempat kerja saat ini memberikan tantangan pengendalian yang berat kepada manajer. Pengendalian perlu agar memastikan pekerjaan berjalan secara efisien dan efektif. Privasi di tempat kerja. Manajer diperbolehkan untuk membaca email Anda, serta melacak kendaraan dinas yang tersedia, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan batas norma yang berlaku. Seperti itu tidaklah begitu asing karena manajer melakukan hal tersebut semata-mata untuk melindungi aset perusahaan dan tidak ingin jika digugat karena menciptakan lingkungan kerja yang tidak. Pada hakikat, karyawan dibayar untuk bekerja, bukan untuk melakukan hal lain yang dapat mengganggu produktivitasnya serta kelancaran kegiatan organisasi. Pencurian oleh karyawan didefinisikan segala pengambilan properti perusahaan tanpa izin serta penggelapan hingga penipuan pengisian laporan pengeluaran. Kekerasan di tempat kerja. Menurut Universitas US bahwa setiap tahun sekitar 2 juta pekerja Amerika menjadi korban kekerasan di tempat. Rata-rata terdapat 1 karyawan yang tewas setiap minggunya dan 25 karyawan cedera serius. Faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan dan intimidasi di tempat kerja adalah pekerjaan yang dipicu oleh waktu, angka, dan krisis. 2. Perubahan yang cepat dan tidak terprediksi. 3. Gaya komunikasi destruktif. 4. Kepemimpinan otoriter. 5. Perilaku defensif. Mengendalikan interaksi pelanggan. Setiap bulan, semua cabang Ren-A-Car mensurvei pelanggan melalui telepon. Peringkat ditentukan oleh pelanggan yang mengatakan mereka sangat puas. Pengalaman enterprise. Tingkat kepuasan yang disebut top box. Kinerja top box penting bagi enterprise untuk mengukur kepuasan pelanggan dan produktivitas perusahaan. Rantai laba pelayanan dapat membantu manajer dalam pengendalian. Konsep rantai laba pelayanan adalah rangkaian pelayanan dari karyawan terhadap pelanggan untuk menghasilkan laba. Konsep ini produktivitas perusahaan dalam memberikan karyawan dan kualitas pelayanan. Sebabnya jika pelanggan merasa puas, mereka akan loyal dan membantu peningkatan laba perusahaan. Tata kelola perusahaan, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari skandal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Sistem ini ada 2 hal yang direformasi, yaitu para dewan direksi dalam pengawasan organisasi serta laporan keuangan dan komite audit untuk menjamin transparansi informasi keuangan perusahaan.